Indonesia diperbudak nggak kira-kira? Indonesia diperbudak secara sistem ekonomi politiknya. Oke. Sehingga apa yang menjadi korban adalah buruh, tani, pedagang kaki lima, kaum miskin kota, termasuk mahasiswa-mahasiswi. Perlu nggak kita revolusi? Ada 4 syarat revolusi itu. Pertama adalah krisis masyarakat yang mendalam. Yang kedua adalah majunya cara berpikir buruh. Yang ketiga adalah Hari ini saya mau bicara santai dengan orang yang katanya orang tengah, tapi pikirannya kiri. Ya, saya sedang bersama dengan Bang Wawan. Ya. Bang, ya, Bang. Ya, Bang. Wah, iya, siap. Ini tangannya ini agak-agak hangat ini, tangan revolusi kayaknya ini. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Pak. Aman, Bang ya? Aman, Pak. Iya. Kira-kira apa yang suruh kita bicarakan nih? Ya, mana aja Pak bicara tentang sosial ekonomi politik yang hari-hari ini marak, bagaimana kemudian oligarki kapitalis imperialis yang segelintir mereka yang mengisap, yang memiskinkan rakyat hari-hari ini, baik skala internal, regional, nasional, bahkan internasional. Wah, ini seru nih. Gitu. Jangan berat-berat sekali bahasanya, Pak. Ini teman-teman semua kita bicara dengan orang tengah ya. Tapi pikirannya kiri. Tapi dalam perjuangan kelas tidak ada posisi tengah, tapi kiri kanan. Oh, kiri kanan, berarti orang kiri nih. Iya. Yang menarik nih teman-teman semua. Jadi kita di belakang ini ada banyak sekali pajangan ya. Iya, Bang. Ini tandanya apa ini? Perjuangan kah? Ini untuk melatih kemandirian kelas, Bang. Karena dalam perjuangan kelas itu dia harus meletakkan pada basis kemandirian ekonomi. Ya, selain yang di belakang teman-teman, jadi kita disponsori juga oleh Roti Gempong Mandalika. Nah, teman-teman kalau mau ini kapital atau sosialis ini? Nah, Bang, kita nggak anti juga secara vulgar kapitalisme itu. Oke. Ini produk anak muda di Kota Mataram. Teman-teman kalau mau pesan Roti Gempong Mandalika, nanti outletnya saya cantumin di video dan kontak personnya saya cantumin di video. Ini belum apa-apa, kita udah sponsor aja deh. Mudah-mudahan. Tapi yang seru sponsornya merah nih, Pak. Keren. Ya, kalau merah kan revolusi juga. Yang perlu kita tanya nih ya, kalau kita bicara tentang kiri, orang-orang kiri itu, biasanya kalau orang-orang kiri itu dia tidak banyak dapat ruang, tidak banyak dapat tempat ya. Kebetulan kita sekarang lagi di salah satu universitas ya, di Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram. Kalau di umat itu ruang untuk orang-orang kiri itu besar atau kecil? Kalau di Muhammadiyah sendiri, Bang, sembari mengelaborasi teori dan praktik, kami juga berjalan di lintas universitas baik di UNDAM, UIN, UBG, UTM, yang hari-hari ini kalau Muhammadiyah barangkali secara aktivitas dan sikap demokrasi itu masih ada. Cuman walaupun untuk menjadi lembaga-lembaga BMDPM itu masih dikekang oleh baik secara peraturan regulasi mulai dari PP sampai dengan ke bawahannya. Tapi kalau kita melihat aktivitas kiri, Bang, asik. Itu dia di UNDAM kemarin. Pada tanggal 8 Maret. Di umat dulu, jangan di kalau di umat kemarin kami di Komite Internasional Women Day membuka lapak buku ya untuk mendorong maju, bagaimana kemudian menyadarkan elemen-elemen maju yang terradikalisasi cara berpikirnya dengan teori-teori progresif di perguruan tinggi. Kita membuka akses buku dibaca gratis, ya kan? Di pertama di Muhammadiyah pada tanggal 6. Segera setelah itu masuk di tanggal 21 di UNDAM, kami dicubit, dipukul, diinjak, ditendang oleh aparatur represivitas negara, yaitu baik itu dari Sukriti maupun Intel pada saat itu. Segera setelah itu juga kami berkunjung ke Universitas Bomegora, tapi kami juga dihadang, ditahan, nggak bisa kami. Sehingga tapi kami dengan keinginan besar untuk sama-sama berpikir maju dengan teman-teman mahasiswa, basis mahasiswi yang bagi yang berorganisasi dan tidak organisasi, kita membuka lapak di sana. Oke. Begitu, nah, Bang. Orang kiri ini kan dianggap berbahaya, ya bacaan-bacaannya katanya radikal katanya kan, maunya itu revolusi terus tuh. Makanya ditolak sama kampus. Nah, pandangannya penolakan terhadap pikiran kiri dan lain sebagainya di perguruan tinggi itu berbahaya nggak? Nggak ada. Itu semua kekeliruan dan kerancuan. Saya sendiri ya dalam kenapa perspektif itu maju, karena dia meletakkan pada sandaran basis materialisme dialektika historis ekonomi politik yang memang melihat bagaimana persoalan kejanggalan sosial. Ya, untuk mendorong maju tatanan kehidupan umat manusia yang lebih baik dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Waduh,
Himpunan mahasiswa Islam ini. Cuman ini kan kekeliruan orang saja memandang kiri itu komunis, kiri itu bukan, tetapi minimal juga kan kita harus menormal. Memang benar di bawah sistem kapitalisme hari-hari ini kan, ketika mereka mendeklarasi kemenangan pada perang imperialis kedua pada saat itu, ya ini kita masih diikat kaki tangannya, apalagi Indonesia. Ya, Indonesia kan diikat kaki tangannya. Pada saat itu 1496 ketika Portugis datang, segera setelah itu Spanyol pada tahun 1512, segera setelah itu juga mendaratnya Cornelius de Houtman di Banten pada tahun 1596. Ya. Sampai dengan hari ini pecah Perang Dunia ke-1 kedua, kita masih terikat kaki tangan kita, sehingga negara itu ya terbelenggu, baik itu dikebiri sistem demokrasi dan praktiknya. Solusi yang saya dorong maju adalah beranikan negara untuk menologisasi kehidupan ya umat manusia lebih baik, itu nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar yang menentukan hajat hidup buat manusia. Nasionalisasi. Iya. Pernah pada tahun 1950-an, hanya saja di bawah kepemimpinan rejim Bung Karno, tapi termasuk yang dipecahkan dulu Amayami dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan Kalimantan, perusahaan Papua, Sumatera dan sebagainya itu ya hanya mereka yang kaya, sehingga program nasionalisasi itu tidak jalan. Iya. Nah, bicara Bung Karno, saya tertarik nih sama bajunya nih. Ini Bung Karno lagi sepedaan dengan Fatmawati. Iya, Fatmawati. Iya, yang katanya ibu negara. Tapi saya mau kritik dulu. Ibu negara yang paling berpengaruh kemudian berkontribusi sedalam kehidupannya Bung Karno itu sebenarnya Bu Inggit. Iya, Bu Inggit. Iya, karena dia menemani perjalanan revolusinya Bung Karno. Tepat. Ya, jangan taunya Fatmawati aja ya. Kira-kira seperti itu. Nah, menarik nih, Bang Wawan. Iya. Kan kalau pikiran-pikiran sosialis ini atau pikiran kiri ini kan orang selalu asumsikan cuman komunis. Padahal itu kan hanya satu corak. Iya, satu corak. Dari sosialis itu. Ada namanya sosialis demokratik. Ada etopis demokratik ya, ada etopis sosialis maksudnya. Nah, itu kan pikiran-pikiran kiri yang sebenarnya bagus. Sila kelima Pancasila itu ada social justice. Itu pikiran kiri loh. Tepat. Ya. Nah, Bang Wawan melihat perkembangan pikiran kiri yang bahkan masuk di dalam Pancasila itu kemudian dianggap berbahaya di kampus, berbahaya di masyarakat kita, itu seperti apa? Ya, saya lagi-lagi negara adalah badan-badan bersenjata dari orang-orang dan aksesoris-aksesoris mereka, tentara, polisi, pengadilan, penjara. Dipukul, diinjak, ditendang, ditembak, moncong senjata, ya, perampas tanah rakyat, digusur, jutaan orang kehausan dan kelaparan. Ini negara. Negara di era rejim Soeharto, ya, ketika dipukul mundurnya pada saat itu pada tahun 65 64 itu menetapkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 566 itu untuk bagaimana generasi muda melarang baca buku kiri. Ya lantas apa? Bukankah kampus ini sebagai laboratorium ilmu pengetahuan yang menyediakan segala ilmu pengetahuan, lantas kenapa dikekang, dibatasi? Ini kan lucu. Artinya negara ini jelas kelihatan keberpihakan negara dan untuk siapa? Jelas pada kepentingan oligarki kapitalis imperialis. Yang ganasnya eksplorasi, eksploitasi dan akumulasi, menghadirkan gempa bumi di G4 2018 di Mataram, di Lombok. Gitu, termasuk di Papua kemarin 2022. Ada pengaruhnya ya? Ada kapitalismenya sama gempa. Ada pengaruh, Bang, karena dibabas habis tanah, dia babas habis pohon dan segala macam sehingga menghadirkan tanah longsor, banjir, gempa bumi. Tsunami kan di situ akarnya, Bang. Iya, benar. Gitu, dengan ganasnya mencari keuntungan itu. Kan akan berkaitan. Iya. Bahkan gempa di Turki itu adalah gempa dipersiapkan oleh kapitalisme imperialis. Suriah hari-hari ini pembunuhan massal. Gitu. Di mana konflik Timur Tengah ya? Di mana keberpihakan PBB? Kita perlu mempertanyakan PBB itu untuk siapa dan di mana keberpihakannya. Giliran persoalan-persoalan pembunuhan massa di Suriah, baik itu persoalan-persoalan di India pada saat itu, gitu. Tidak ada. Lagi-lagi hanya melindungi kepentingan Amerika dan Inggris gitu. Iya. Gitu. Apalagi Indonesia adalah negara dunia ketiga yang masih terbelenggu. Nah, ini mau saya tanyakan. Bagaimana peran Indonesia harusnya ya sebagai negara yang memang spirit revolusi founding parents kita, ya pendiri bangsa kita itu adalah orang-orang yang bacaannya kuat dan kebanyakan bacaannya itu kiri. Nah, melihat situasi kapitalisme, kemudian imperialisme yang seakan-akan hari ini itu berubah wajah. Karena kan penjajahan, kolonialisme, imperialisme itu berubah wajahnya menjadi oligarki kan sekarang. Tepat, Bang. Gimana tuh? Satu solusinya itu, Bang, di tengah-tengah kondisi ya begini, negara itu harus menawarkan program. Memang sistem kapitalisme ini lagi naik daun, tapi suatu solusi untuk membangun negara yang mandiri.
Ya, ya. Yaitu tadi itu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar di bawah kontrol rakyat secara demokratik. Iya. Stop utang luar negeri yang membelenggu Indonesia. Disitulah bagaimana kemudian ya kita untuk membangun konsep berdikari apa yang disampaikan oleh founding father kita, termasuk Bung Karno. Saya mengagumi juga Bung Karno. Iya, bajunya di situ ya. Kalau saya Ya. di wallpaper HP. Ya, begitu, Bang. Iya. Saya kira itu. Dan juga apa namanya, pekerjaan domestik itu digantikan sebagai pekerjaan umum. Ini kan perempuan juga harus kita lirik juga gitu, Bang. Iya, ya, Soal benar. perempuan Ya. juga. Hari-hari ini kan banyak perempuan dijadikan komoditas karena sistem kapitalisme itu memang benar menghapus tuntas yang namanya patriarki terhadap perempuan. Iya. Namun kan dalam hal ini masih banyak marginalisasi dalam tatanan perempuan. Dan Iya. ini harus didorong maju oleh semua. Dan inilah saat yang tepat untuk seluruh elemen generasi muda anak bangsa maupun yang meletakkan pada basis solidaritas untuk mendorong maju kehidupan umat manusia lebih baik dan melawan kejahatan segelintir minoritas oligarki kapitalis imperialis. Iya, saya tertarik tadi itu. Ya, Bang. Ketika Bang Wawan nyebut masalah hutang luar negeri. Ya. Kemudian di awal tadi tentang seakan-akan pemerintah kita itu kakinya diikat. Ya. Bisa jadi dengan kita berhutang, kaki kita diikat karena itu. Tepat, Bang. Iya ya. Tepat. Sehingga bisa kita lihat Papua hari ini kan mulai ditandatangani ya pada tahun berapa? 1971 bagaimana rezim Soeharto untuk melanggengkan kepentingan Freeport. Hari-hari ini kan konflik masih di Papua. Benar. Begitu. Ya. Tidak lain tidak bukan. Badan-badan bersenjata bahkan upaya pemekaran otonomi daerah di sana kan untuk melindungi segelintir di sana. Begitu. Iya. Sehingga orang-orang suku asli Papua dipukul, diinjak, ditendang. Kita hari ini barangkali masih bisa beraktivitas sampai jam 8 jam 9, tapi kawan-kawan di sana enggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa, dipukul mundur, disabotase. Iya, iya. Bahkan operasi Papera pada tahun 1999 tidak ada yang namanya keadilan di sana. Di Iya. bawah cengkraman, ya, di bawah tekanan, di bawah intimidasi daripada badan-badan pemerintahan, lebih khusus Iya. badan-badan bersenjata. Iya, iya, Begitu, iya, Bang. iya. Ini menarik ya. Gitu. Kita kembali lagi nih ke dunia kampus. Iya, Ya. Kemarin saya dapat kabar kalau teman-teman dibubarkan iya. pas bazar buku di salah Ya. satu perguruan tinggi. Tepat. Di Unram ya kalau nggak salah ya. Diundang pada tanggal 21, Bang. Iya, Unram. iya. Emang teman-teman mungkin dianggap bukan hanya bazar buku mungkin dianggap menyebarkan paham-paham kiri. Kira-kira Bukan. enggak? Gimana? Kita Ceritanya gimana? secara sadar bagaimana gerakan mahasiswa harian ini sudah mulai agak sedikit degradasi menurun semangatnya untuk bagaimana merespon persoalan keumatan dan kebangsaan sehingga cenderung pada oportunis. Cocok? Cenderung pada oportunis sehingga kita mendorong maju membangun kader pelopor itu ya tidak hanya 1 hari 2 hari, apalagi musuh bersama kita kawan-kawan mahasiswa ya, musuh bersama kita adalah postmodernisme yang memang benar adalah apologis daripada kapitalisme dan digagas oleh Jean Francois Lyotard pada tahun 1976. Iya. Gitu. Sehingga bisa kita lihat apa informasi-informasi yang beredar hari ini adalah informasi dari kelas penguasa Iya. yang untuk bagaimana membodohkan generasi muda dan bangsa. Sehingga bisa kita lihat kita kritik pemerintah negara disabotase Pak akun kita. Kita mengkritik bicara tentang pemerintahan, bahkan barangkali Bang Suri juga kalau kita kritik negara ini dibubarkan punya Bang Susi, dibredel nanti. Nah, bahaya. Makanya jangan terlalu inilah nanti disabotase juga podcastnya ya. Makanya negara ini kan di mana keberpihakannya gitu, tidak Iya. ada. Tapi dalam hal ini Bang kita mendorong maju karena gerakan mahasiswa hari ini sudah mulai degradasi. Iya. Bahkan 2010 2011 bagaimana gerakan buruh juga sudah mulai menurun. Sampai dengan 2018-19 tidak ada. Bisa kita lihat pengesahan RUKP reaksioner yang sudah jelas-jelas bagaimana alih-alih untuk bagaimana kemudian keluar daripada kolonialisme Eropa Belanda. Namun kan lebih apa namanya? Lebih Daripada parah lagi. Hadirnya penghinaan terhadap itu kan karena founding father kita Bung Karno apa namanya menggugat orang-orang Eropa pada saat itu. Iya, ada salah satu Gitu. pembelaan Pembelaan yang gitu. paling keren waktu Bung Karno itu ingin dipenjara di Sukamiskin. Ya, Sukamiskin, benar. Iya, ada pidato yang paling keren itu adalah Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Iya, artinya memang ada satu spirit yang memang ketika ada tindakan-tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, kita masyarakat kita itu rakyat itu harus menggugat. Harus menggugat. Karena ya. itu spirit yang diajarkan Ya. oleh pendiri bangsa kita. Ya. Indonesia menggugat. Hari ini harusnya mahasiswa menggugat dong. Begitu ya. Tapi keran
penggugatan itu seolah-olah sekarang itu ditutup atau diperkecil nih. Ya, tepat Bang. Gimana? Ya, dalam hal ini saya tidak ingin menyalahkan individu mahasiswa-mahasiswi. Iya. Tapi ini adalah kesalahan sistem kita, karena hadirnya negara memang ini kan untuk melanggengkan kepentingan kelas penguasa. Bisa kita lihat di abad pertengahan 14 sekian, katakanlah John Doe juga itu kan pemilik budak yang bagaimana memperbudak suku-suku Indian. Bahkan Amerika kan diperbudak oleh Inggris. Segera setelah itu revolusi 17 sekian, baru Amerika keluar daripada perbudakan imperialisme Inggris ya. Imperialisme Inggris. Nah, hari-hari ini negara itu tadi. Kalau sekarang Indonesia diperbudak nggak kira-kira? Indonesia diperbudak secara sistem ekonomi politiknya. Sehingga apa yang menjadi korban adalah buruh, tani, pedagang kaki lima, kaum miskin kota, termasuk mahasiswa-mahasiswi jadi korban. Bisa kita lihat, kawan-kawan demo di setiap kampus aja dipukul mundur oleh aparatur represivitas. Bahkan sudah mulai muncul senjata, masuk inten dan sebagainya, padahal tidak bisa loh. Ini kan mengekang, mengintimidasi. Kita dikekang secara pikiran sampai dengan tindakan itu. Bahkan diterapkan juga normalisasi kehidupan kampus pada tahun 76 itu kan, karena ada mahasiswa yang melakukan demonstrasi pemogokan umum untuk bagaimana kemudian penolakan hutang luar negeri pada saat itu. Iya. Segera setelah itu 2 tahun kemudian lagi hadir lagi yang namanya Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada tahun 79. Ini kan upaya sadar, organisir, kolektif dan masif ya, rasisme, fasisme, imperialisme daripada kelas penguasa untuk membodohkan generasi muda anak bangsa. Sehingga apa? Generasi muda anak bangsa hari-hari ini kan, saya sekali lagi tidak ingin menyalahkan mereka, tapi karena sistem kita yang menuntun kita akhirnya apatis. Ya, apatis. Makanya saya mendorong maju bagi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, organisasi itu adalah keharusan. Karena kita tidak bisa hanya mampu dalam teori progresi yang didapatkan dalam perguruan tinggi, namun kita harus juga dibekali oleh teori revolusioner yang didapatkan di setiap organisasi yang kita geluti. Karena organisasi adalah universitas kedua bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menempat diri menuju perubahan dari hari ke hari. Organisasi manapun itu, kawan-kawan. Ya, kayak katanya Bung Karno itu, pengetahuan di dalam perguruan tinggi, pengetahuan dari buku yang kita baca itu tidak cukup menjadi senjata kita untuk berjuang. Tapi lakukanlah tindakan nyata agar perjuangan itu menjadi nyata. Kira-kira seperti itu. Agak mundur lagi, Bang Wawan. Ini Bang Wawan ini saking bergeloranya, ini udah sampai maju sekali nih. Ya, sebelum kita lanjut, kita bicarain masalah hal-hal yang kiri nih. Kita coba cicipi dulu lah roti gombong Mandalika. Oh ya Bang. Boleh lah kita cicip dulu ya. Gimana rasanya? Enak Bang, rasa kopi. Asik. Cocok untuk sama kopi-kopi itu, diskusi pagi, sore, malam. Benar banget. Bagus dah. Ini teman-teman, produk anak muda, ya, produk UMKM yang harusnya kita support. Tepat Bang. Kalau kita diskusi, mau bukunya kiri atau bukunya kanan, ya, snacknya, makanannya tuh harus roti gombong Mandalika. Tepat, cocok. Ya, cocok. Ayo lagi Bang. Ya Bang. Kita sambilan roti, sambilan diskusi ya. Siap Bang. Yang menarik nih, kalau kita bicara tentang orang-orang kiri, kan tadi tuh banyak nggak dapat ruang posisi ya. Dan kita perhatikan banyak sekali ketidakadilan di negara kita. Perlu nggak kita revolusi? Oke. Dalam hal ini saya ingin meletakkan pada basis histori Bang. Iya. Tony Cliff di dalam bukunya Marxisme Abad 21 dia mengutip juga tulisannya Lenin bagaimana kesuksesan revolusi di Rusia pada situ 1917. Ada 4 syarat revolusi itu. Pertama adalah krisis masyarakat yang mendalam. Ya. Yang kedua adalah majunya cara berpikir buruh. Yang ketiga adalah perpecahan pertikaian terhadap sesama elit burjuasi, oligarki, kapitalis, imperialis. Yang keempat adalah dikawal oleh organisasi revolusioner atau partai revolusioner. Nah, hari-hari ini benar bahwa kemudian krisis masyarakat yang mendalam bisa kita lihat semisal pada tahun 2008 bagaimana inflasi, kenaikan harga BBM dan sebagainya. Segera setelah itu pula juga hari-hari ini 2019 pandemi bagaimana orang menjadikan komoditas sebab apa segala macam itu. Ada diskriminasi kan. Nah, untuk sekarang ini kan sebenarnya Pak saat yang tepat ketika kita sama-sama bersatu merespon bagaimana hadirnya undang-undang reaksioner, baik itu pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang ganasnya eksploitasi dan akumulasi keuntungan modal, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Itu kan perpanjangan tangan daripada peraturan penanaman modal asing pada tahun 71 itu. Begitu. Cuman tidak ada karena kita ini kan secara sistem.
Seperti yang saya bilang tadi, negara tidak hanya mampu melalui represivitas, mereka juga akan mendominasikan gagasan-gagasan reaksioner untuk bagaimana membodohkan generasi muda supaya tidak melawan, sehingga dibuat event-event dan lain sebagainya. Sehingga kita wataknya cenderung kepada apatis, oportunis, hedonis, euforia. Sehingga mengabaikan persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan tadi. Nah, maka sekarang adalah saat yang tepat bagi mahasiswa elemen maju yang terradikalisasi cara berpikirnya untuk sama-sama mendorong maju. Baik itu memberikan penyadaran, menaikkan level politik, level perjuangan daripada mahasiswa-mahasiswa yang organisasi tidak organisasi, memberikan pemahaman pada mereka. Karena lagi-lagi saya ingin sampaikan, persatuan tidak bisa diletakkan pada suku ras, agama, tapi persatuan hanya mampu disatukan dengan merangkum teori-teori penindasan yang dirasakan oleh buruh, tani, pedagang kaki lima, dan kaum miskin kota. Ya, saya teringat dalilnya seorang kiri, seorang Marxis ya, namanya Fish Adler. Dia menyatakan bahwa kesatuan perjuangan itu tidak didasarkan pada kesamaan watak, tapi kesatuan perjuangan itu didasarkan pada ya persamaan pengalaman. Ya, pengalaman tepat. Jadi kalau kita sama-sama merasakan pernah terjajah, itulah yang menjadi latar belakang perjuangan kita. Kira-kira seperti itu ya? Ya, benar. Saya sepakat juga. Karena bagaimana 1900 kan sudah mulai semangat nasionalisme generasi muda anak bangsa. Ketika Eropa Belanda dengan ganasnya ingin mencari keuntungan di bangsa Indonesia ini kan menerapkan politik etis itu. Politik etis itu kan bukan semata-mata untuk kasihan terhadap anak bangsa pada itu, tapi karena kondisi internasional yang menekan mereka. Termasuk revolusi Perancis juga itu. Apalagi slogan Jepang dengan Asia Raya itu, Asia untuk semua. Sehingga menerapkan itu politik, dibangunlah Holland Inland School pada tahun 1900 baik di Jawa, Madura. Ada sekolah yang namanya 2 jurusan kalau misalnya dulu, termasuk Bung Karno juga yang masuk di sana, arsitek dan kedokteran. Dan segera setelah itu pula datanglah Hesnevelin pada tahun 1914 untuk bagaimana mendorong maju perjuangan anak muda bangsa, termasuk Serikat Dagang Islam kan masih dalam perjuangan watak agama, masih dalam agama. Tapi untuk bagaimana kita menentukan nasib secara politik, ekonomi itu tidak bisa diletakkan pada basis agama, tetapi dirangkum dengan seperti yang disampaikan oleh pengalaman tadi, yang merangkum teori penindasan dirasakan oleh mayoritas pribumi pada saat itu. Tapi usaha Hesnevelin dalam 4 tahun itu diusir juga oleh Eropa Belanda. Tapi sampai dengan hari ini lahir Soekarno, lahir Cokroaminoto dan lain sebagainya, itu kan berkat juga daripada Hesnevelin. Dan pikirannya dipengaruhi oleh pikiran mereka. Nah itu saya teringat satu karya dari Host Cokroaminoto. Judulnya itu Islam Sosialis. Jadi Islam itu lebih sosialis dari komunis sebenarnya. Jadi kalau teman-teman selalu mempertentangkan antara sosialis dan Islam, itu nggak masuk di akal. Karena sebenarnya ajaran Islam itu sosialis juga. Sosialis. Benar. Tapi ini teman-teman nanti jangan dipotong-potong ya. Ya ini supaya kita menambah pengetahuan kita tentang bahwa pikiran kiri sebenarnya nggak berbahaya, kira-kira seperti berbahaya juga. Cuman itu kan ketakutan negara aja. Mereka kan tidak ketakutan mereka tidak bisa lagi terus melanggengkan kekuasaan mereka. Nah, ini yang menarik nih. Tentang kelanggengan kekuasaan. Kira-kira revolusi itu perlu nggak sekarang di Indonesia? Karena saya lagi-lagi saya sampaikan bahwa kalau revolusi seperti kalau kita ambil contoh di Soviet 1917 bahkan 1918 di Jerman yang digagas juga oleh, termasuk sampai dibunuhnya Rosa Luxemburg pada saat itu. Bahkan di Kuba itu kan bagaimana melawan Amerika kan, masuk di Hanu. Untuk di Hanu tidak bisa karena di bawah dominasi gagasan kapitalisme kita hari ini. Kalau Indonesia susah? Agak susah, tapi disatukan dengan itu tadi. Tapi kita dalam hal ini tidak pesimis. Tidak pesimis. Tetap optimis, mendorong maju. Revolusi itu baik nggak? Revolusi itu baik sebenarnya, karena untuk merubah tatanan, untuk bagaimana kemudian orang bekerja sesuai kemampuannya dan mendapatkan sesuai kebutuhan. Tapi orang menganggap bahwa kalau ada revolusi pasti ada pertumpahan darah. Karena perjuangan kelas kalau pertama-tama kita berjuang secara halus, tapi kan tidak ada. Negara kan tidak mau. Tidak mau berjuang secara halus. Secara halus, sehingga apa mereka menggerakkan badan-badan bersenjata. Melalui badan polisi tentara ini, kalau kita kembali pada Mesopotamia pada 9.500 sebelum Masehi dulu, hadirnya negara pertama di Uruk itu kan untuk bagaimana itu melindungi
kelas-kelas dianggap itu dewa-dewa ataupun orang imam-imam yang bisa memprediksi kapan datang banjir, hujan dan sebagainya. Iya. Begitu. Sehingga dibutuhkan tentara reguler, polisi reguler. Artinya itu adalah alat kekuasaan. Alat kekuasaan. Untuk melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan, mari kita bisa lihat kembali bagaimana orang hidup berburu meramu pada saat itu. Tidak ada negara, tidak ada polisi tentara. Iya. Dan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Iya. Kenapa itu nggak terjadi hari ini? Tidak terjadi hari ini, negara kan baru hadir gitu. Iya. Ini menarik ya. Ini teman-teman kalau nonton diskusi saya sama orang kiri, ya pasti seperti itu, tercengang-cengang nih. Nanti kalau banyak yang nggak setuju, negara kenapa penting ada negara dan lain sebagainya, nanti komen ya. Ya, tapi kita akan bicara lebih lagi Bang. Kalau tidak sepakat, kita akan mematangkan dan menyempurnakan bersama-sama pertengkaran gagasan. Kita ke dalam aja nanti. Terakhir ya. Iya Bang. Terakhir ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Ya, melihat banyak sekali ketidakadilan, distribusi keadilan yang mampet dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Pertama-tama itu tadi Bang. Untuk saat sekarang dalam kondisi damai hari ini memang agak susah, tetapi harus ada pelopor. Pelopor itu yang baik itu mahasiswa tadi. Untuk memberikan terus memperjuangkan, menyuarakan persoalan-persoalan kerakyatan. Iya. Gitu. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini bagaimana saudara-saudari kita dimontak katakanlah, ditahan, dipukul, diinjak karena lantaran perjuangan ekonomi di sana. Oke. Mereka meminta bahwa infrastruktur jalan itu harus dibangun, diperbaiki supaya perputaran ekonomi cepat. Tapi apa? Alih-alih negara ini melawan hukum peraturan-peraturan darurat sehingga ditahan sampai sekarang kawan-kawan dimontak itu. Begitu. Termasuk juga bagaimana kejanggalan terjadi di Pulau Sumbawa. Tiba-tiba bawang tidak layak dioperasionalkan kepada petani. Segera setelah itu pula bagaimana persoalan pupuk dan lain sebagainya yang sering marak terjadi, rentan terjadi kelangkaan pupuk. Ini kan kalau saya melihat adalah tidak efektifnya pelayanan publik. Iya, berarti ada masalah di pemerintah. Ada masalah pemerintahan. Saya kalau untuk Pulau Sumbawa katakanlah lebih mendorong maju atau antar Pulau Lombok ini supaya lebih baik, supaya lebih meratap pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Yaitu tadi pemekaran, upaya pemekaran. Benar bahwa kemudian 2010, 2014 adalah naik daun, tapi itu kan isu komoditas yang dijadikan komoditas oleh tokoh-tokoh daerah. Ya. Untuk bagaimana menaikkan profit mereka kepada posisi-posisi strategi dalam pemerintahan. Artinya harus ada pemekaran. Pemekaran. Tapi yang mendorong maju pemekaran itu satu-satu, yaitu garda terdepan adalah mahasiswa-mahasiswi, baik itu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Iya. Gitu. Yang meletakkan pada basis independensi keberpihakan perjuangan kelas dia. Begitu. Oke. Saya kira itu, Bang. Menarik ya kalau kita diskusi sama orang kiri ini. Ini bagian dari perjuangan ya. Yang di belakang ini ya. Ya, bagian dari perjuangan menempat diri menuju perubahan dari hari. Seandainya saja di Komrad, minimal Komrad yang intelektual muslim, nasionalis dan sosialis dalam rangka mendorong maju kehidupan umat manusia lebih baik. Ya, mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Waduh, begitu, lengkap Bang. Itu ya teman-temannya. Ini juga Bang Wawan, podcast ini juga adalah bagian dari perjuangan. Siap, Bang. Perjuangan juga, perjuangan untuk terus memastikan keran demokrasi itu dibuka. Cocok, memang harusnya gitu, Bang. Jadi difasilitasi semua, bukan hanya kekuasaan, aktivis, mahasiswa dan bahkan orang kiri, ya, yang harus terus kita fasilitasi. Iya. Nah itu teman-teman semua diskusi saya sama Bang Wawan. Ada yang mau disampaikan lagi Bang terakhir Bang? Apa? Ya. Saya ingin menyampaikan kita boleh mengagumi founding father kita, tapi kekaguman itu cukup dibangkaikan menjadi pengetahuan yang menuntun aku, kamu, dan kita semua untuk berani mengambil sikap revolusioner. Dan juga tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner. Gitu. Karena hari-hari ini kita tidak hanya bermodalkan keberanian semata-mata, tapi harus dibekali, dipersenjatai dengan teori-teori revolusioner. Nah, oke teman-teman semua, itu diskusi saya sama Bang Wawan. Bang, nanti kalau ada suplai pikiran-pikiran kiri lagi kita diskusi lagi. Siap. Seru ya kita diskusi kiri. Kami selalu ada di perkumpulan mahasiswa progresi di belakangnya ada basecamp tempat nongkrong memang kita. Oh, ada diriin organisasi kiri. Ada Bunda Kiri sih. Kiri. Lebih pada mendorong maju level perjuangan mahasiswa-mahasiswi. Oke, artinya begitu, sampai kapanpun level perjuangan tuh harus terus di-upgrade, harus terus ditingkatkan karena bagaimanapun yang paling peka sense terhadap setiap persoalan itu adalah harusnya mahasiswa, agent of change. Kalau mahasiswa nggak peka, ya pulang kampung sana, nggak usah jadi mahasiswa. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya. Benar nggak itu? Tepat ya, Pak.